Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang keajaiban dari membaca sholawat beserta amalan ibadah, yaitu Riyadhah WY 40H. Di video ini nanti yang akan saya ceritakan adalah dari dua cerita dari saudara kita. Yang pertama dari Mbak Eli Dewi, yang kedua dari Mbak Rina Zaza. Beliau berdua ini mengamalkan yang pertama membaca sholawat sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua ditambah lagi dengan membaca amalan Riyadhah, yaitu membaca surat Waqiah Yasin. Dan lebih baiknya lagi digunakan dalam kesehariannya sehingga menjadi amalan rutin dan bisa istiqomah. Bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi cerita, testimoni mengenai keajaiban apapun, entah itu keajaiban sholawat, kemudian Riyadhah yang lainnya, Waqiah Yasin, kalian bisa bercerita dengan menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memfollow IG saya Miss Aini Berbagi, dan bisa juga memberikan komentar di bawah video saya ini. Kita mulai dari cerita yang pertama, berasal dari Mbak Eli Dewi. Beliau ini berasal dari Lombok, NTB. Ceritanya seperti ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau kasih testimoni sedikit tentang sholawat. Silahkan. Semoga dengan ceritanya Mbak ini bisa memotivasi pada kita semuanya ya, untuk lebih meningkatkan amalan ibadah. Saya April dari Lombok, NTB. Jadi beliau ini akunnya bernama Eli Dewi, tapi sebenarnya namanya April. Alhamdulillah banyak keajaiban yang saya rasakan selama mengamalkannya sholawat. Jadi beliau ini mengamalkan sholawat dan banyak sekali amalan yang dia dapatkan. Banyak sekali maksudnya keajaiban yang dia dapatkan. Saya sebenarnya panjang, ceritanya itu sebenarnya panjang. Cuman saya singkat-singkat aja ya. Semoga bisa menambah semangat kakak-kakak semuanya untuk tetap mengamalkan sholawat. Amin. Ceritanya yang pertama, BPJS Kesehatan yang mulanya nunggak setahun 8 bulan, tiba-tiba aktif lagi. Masya Allah. Kalau kita tahu ya, ketika BPJS itu tidak kebayar kan non-aktif gitu ya. Apalagi mbaknya ini sudah 1 tahun 8 bulan. Tapi ternyata tiba-tiba aktif lagi. Padahal sebelumnya disuruh bayar denda sama tempat kerja yang baru. Seperti itu cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua, ATM tiba-tiba terisi sendiri, kalau nggak salah 4 kali. Masya Allah. Padahal dia nggak tahu siapa yang ngirim. Tapi tiba-tiba masuklah uang ke ATM-nya. Yang pertama 300.000, yang kedua 300.000, 250, sama terakhir 520. Masya Allah, 4 kali masuk ke rekeningnya Mbak Eli ini. Kemudian nomor 3, dapat batu 1 dam depan rumah. Nggak tahu siapa yang naruh, dan kebetulan saya sedang bikin rumah. Jadi Mbak Eli ini sedang bikin rumah, tiba-tiba ada yang mengasih batu 1 dam di depannya, tanpa tahu siapa itu yang memberi. Masya Allah, ini benar-benar pertolongan dari Allah, keajaiban yang Allah berikan kepada Mbak Eli ini. Dan sampai sekarang nggak ada yang ngaku. Terus disuruh pakai aja sama kepala dusunnya, karena mbaknya kan takut, ini siapa yang naruh, ya udah sama kepala dusunnya pakai aja. Nah itu rezekinya beliau. Alhamdulillah semua berkah sholawat. Tapi itu tidak instan ya Kak, tetap dengan proses. Selain itu juga saya sholat duha, sholat tahajud, sama sedekah subuh juga. Jadi mendapatkan keajaiban itu nggak langsung instan gitu, nggak. Tapi beliau melalui proses. Jadi nggak hanya sholawat aja, tapi dibarengi dengan amalan sholat duha, sholat tahajud, sedekah subuh, beliau amalkan rutin.
Itu juga saya sama suami barengan ngejalannya, alhamdulillah. Jadi benar-benar klop antara suami sama istri, benar-benar ngejalaninnya bersama-sama. Saya sholawat Jibril Nariyah sama sholawat pohon uang juga. Kalau untuk Riyadhah W40H saya baru tahunya kemarin. Jadi baru mulai belajar, baru dapat hari ke-13. Ini tidak apa-apa ya. Jadi amalan ibadah baik, itu amalan apapun, itu semuanya adalah hal yang baik. Jadi mau dikasih tambahan, mau enggak, tapi yang penting di situ kalian berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengamalkan. Insya Allah, Allah itu maha mengetahui seberapa proses kalian, seberapa usaha kalian untuk melakukan hal tersebut. Kemudian dia bilang, minta doanya ya kakak-kakak, semoga tetap istiqomah dan hutang riba saya sama suami bisa lunas secepatnya dan gak mau riba lagi. Amin, moga-moga semoga apa yang Mbak inginkan, semoga Allah kabulkan dengan pertolongan Allah. Kemudian di bawahnya mbaknya ini cerita, iya kak, kan saya juga bertanya juga, iya kak itu saya baca habis tahajud 100 kali. Jadi 100 kali beliau ini membaca sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman bla 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 itu ya sampai terakhir. Itu membaca 100 kali sampai adzan subuh. Selesai sholat subuhnya langsung sholawat Jibril sampai sholat isya. Habis sholat isya baru sholawat pohon uang. Jadi beliau ini menggelontorkan memperbanyak sholawat lah. Mulai dari sholat tahajud membaca sholawat nariyah sebanyak 100 kali. Habis subuh sampai sholat isya itu selama dia bekerja beraktivitas juga selalu membaca sholawat Jibril. Kemudian setelah sholat isya membaca sholawat sajaratun nukut. Akhirnya mendapatkan beberapa keajaiban, entah itu uangnya ditransfer, kemudian BPJS-nya nggak bayar, bisa lunas. Nah ini benar-benar keajaiban yang Allah berikan kepada keluarganya Mbak Eli ini. Kita lanjutkan cerita yang kedua dari Mbak Rina Zasa. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Aku ngasih testimoni nih. Kemarin hari Jumat aku buka celengan sedekah subuh. Jadi pada waktu itu hari Jumat beliau ini membuka celengan, yaitu celengan sedekah subuh. Habis itu aku belanjain beli sembako dan sembakonya aku kasihkan ke tetangga. Tetangga aku itu dia kena stroke dan dia hidup sendiri. Anak dan istri sudah meninggal. Dia hidup cuma dikasih orang, soalnya nggak bisa kerja lagi. Dan hari Jumat itu aku kasih sembako ke dia dan dia ucapkan terima kasih banget. Katanya banyak banget, padahal cuman 1 kresek. Jadi beliau ini sedekah subuhnya diambil dan dikasihkan kepada kakek yang sudah di situ pas kebetulan beliaunya sakit stroke, hidup sendiri, nggak bisa cari uang dan akhirnya dikasih. Nah orang yang stroke ini bilangnya terima kasih banyak sekali gitu. Kemudian alhamdulillah besoknya pas hari Sabtu aku dapat rezeki, yaitu dapat bonus dari kantor sebesar Rp14.871.000. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi Jumatnya beliau ngasih ke kakek tersebut, hari Sabtunya beliau mendapatkan bonus sejumlah Rp14.871.000. Sampai nangis aku, alhamdulillah. Buat teman-teman jangan kendor riyadhahnya ya. Di sini beliau tanpa bisa berkata apa-apa, nangis sejadi-jadinya. Masya Allah, benar-benar itu adalah rezeki dari Allah mendapatkan bonus segitu banyaknya. Dan di sini beliau bilang, buat teman-teman semuanya jangan kendor riyadhahnya. Jadi kita melakukan semua riyadhah itu dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Nah di situ Allah akan memberikan beberapa cara yang kadang di luar nalar kita. Kita nggak tahu. Kita kan nggak pernah menyangka. Mbaknya ini, Mbak Rina juga nggak pernah menyangka. Ternyata mendapatkan bonus sejumlah 14 juta dan itu baru aja dia selesai memberikan sedekahnya kepada kakek tersebut. Kemudian di bawahnya mbaknya bilang juga, semangat, kita riyadhah, Allah maha segalanya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak.
yakin pasti dikabulkan doa kita. Masya Allah, ini benar-benar mbaknya juga memberi motivasi ke kita ya. Nggak ada yang nggak mungkin itu bagi Allah. Semuanya itu pasti mungkin ketika Allah menghendaki. Di dalam surat Yasin di situ kan sudah dicantumkan ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah itu sudah memberikan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka di situ ketika Allah itu sudah berkehendak, apapun hal yang tidak mungkin di luar nalar manusia itu akan menjadi mungkin, dan itu sangat mudah bagi Allah. Maka kita sebaiknya memperbanyak amalan ibadah dan yakin bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan dari hal-hal yang kita inginkan tersebut. Entah itu dari jalannya Allah, karena Allah itu maha mengetahui. Jadi apapun yang kita inginkan itu belum tentu sesuai dengan keinginan Allah. Dan Allah itu akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita menginginkan ini, itu. Tapi kalau Allah, enggak. Allah itu akan memberikan jauh lebih bagus dari segalanya. Karena Allah maha tahu, sedangkan kita, pengetahuan kita hanyalah sebatas sekarang saja. Tapi kalau Allah, pengetahuannya itu melebihi dari semuanya. Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Maka menurut Allah itu baik, itu pastilah baik kepada manusia. Karena ketika manusia itu menginginkan sesuatu, ketika manusia itu mengatakan, oh ini terbaik bagi saya, belum tentu itu terbaik bagi Allah. Jadi kita pasrahkan kepada Allah, jangan lupa untuk selalu berusaha, kemudian meningkatkan amalan ibadah dibarengi dengan amalan ibadah, dan yang terakhir, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang sholawat beserta amalan ibadah WY ataupun riyadoh WY 40H, Waqiah Yasin 40 hari, dan semoga kita selalu istiqomah mengamalkan amalan tersebut, gak hanya sejumlah 40 hari, tapi kita gunakan, kita usahakan, kita mengamalkannya setiap hari. Amalan ibadah baik itu insya Allah juga akan kembali baik kepada kita. Mengenai segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semuanya itu sudah berdasarkan kehendak Allah. Kita tidak tahu mana yang terbaik. Yang pada intinya kita sebagai hamba dituntut untuk berusaha, berikhtiar dengan sekuat tenaga, dibarengi dengan amalan ibadah yang lainnya, memperbanyak amalan ibadah, berdoa, dan yang terakhir adalah bertawakal. Segala keputusan itu berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwasanya Allah itu akan mengabulkan semua doa-doa kita. Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Mana yang terbaik bagi Allah itu nanti juga akan terbaik bagi kita. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.